Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nugraha dari kelas Informatika Karyawan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet of Things ya, atau bisa disebut juga IoT. Pada jurnal Karimah Tauhid volume 1 nomor 6 2022 pada halaman 860 sampai 868, Internet of Things atau bisa disebut IoT adalah sebuah teknologi canggih yang pada dasarnya merujuk pada banyaknya device dan suatu sistem di seluruh dunia yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan internet dan bisa saling berbagi data atau teknologi yang memiliki seperti sensor dan software dengan bertujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung dengan internet yang mendukung kinerja tanpa menggunakan bantuan kabel atau berbasis wireless. IoT memiliki hubungan yang erat dengan istilah machine to machine atau M2M. Seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi M2M ini sering disebut dengan perangkat cerdas atau smart device. Sejarah IoT pada tahun 1980 awal, connected thing atau connected device yang pertama kali terhubung dengan internet adalah vending machine Coca-Cola yang dioperasikan oleh programmer di Carnegie Mellon University. Mereka mengintegrasi micro switch ke dalam vending machine dan menggunakan internet untuk melihat apakah cooling device menjaga minuman tetap dingin serta melihat stok Coca-Colanya. Penemuan ini mendorong untuk pengembangan lebih lanjut ke berbagai bidang di seluruh dunia. Pada tahun 1990, John Romkey menciptakan perangkat pemanggang roti yang bisa dinyalakan dan dimatikan melalui internet. 1 tahun kemudian, ilmuwan dari University of Caribbean menemukan ide untuk menggunakan prototipe web kamera pertama kali di dunia untuk mengambil gambar jumlah kopi sebanyak 3 kali dalam 1 menit dan mengirimkan gambar tersebut ke komputer yang terkoneksi jaringan lokal agar semua orang dapat melihat apakah kopi masih ada atau tidaknya. Webcam dibuat pada tahun 1994 oleh Steve Mann. Pada tahun 1997, Paul Savo memberikan penjelasan singkat pertama tentang sensor dan masa depan. Di awal abad ke-21, istilah Internet of Things atau IoT mulai digunakan secara luas oleh perusahaan seperti oleh The Guardian, Forbes, dan Boston Globe. Minat terhadap teknologi IoT terus meningkat, yang mengarah dan konferensi internasional pertama tentang IoT yang diadakan di Swiss pada tahun 2008, di mana peserta dari 23 negara membahas RFID, Short Range Wireless Communication, dan System Sensor Network. Dengan perkembangan IoT pada tahun itu, ada beberapa contoh IoT, yaitu salah satunya lemari es yang terhubung ke internet yang diperkirakan oleh LG pada tahun 2000 kemungkinan menggunakan untuk berbelanja online dan melakukan pemanggilan video. Contoh perkembangan penting lainnya adalah robot kecil berbentuk kelinci bernama Nabaztag yang digunakan pada tahun 2005 yang mampu menyampaikan berita terbaru, ramalan cuaca, dan perubahan pasar saham. Bagaimana cara kerja IoT? Setiap benda yang terhubung dengan internet harus memiliki sebuah alamat internet atau IP. Alamat internet atau IP adalah sebuah identitas dalam jaringan yang disebut benda tersebut bisa memerintahkan dari benda lain dalam jaringan yang sama. Selanjutnya, alamat internet protokol atau IP dapat dalam benda-benda tersebut akan dikoneksikan ke jaringan internet.
Jadi sederhananya, IoT bekerja dengan memanfaatkan instruktur atau perintah programan yang setiap perintahnya bisa menghasilkan bahasa yang dapat dimengerti ke sesama perangkat terhubung secara otomatis, tanpa adanya campuran tangan atau ikut campur pengguna bahkan dalam jarak jauh sekalipun. Adapun faktor vital yang menjadi kelancaran perangkat IoT adalah jaringan internet yang menjadi hubungan antara sistem dan perangkat, sementara manusia dalam tahapan ini hanya menjadi monitor untuk mengatur dan memerintahkan untuk setiap proses kerja perangkat saat mereka bekerja. IoT memiliki banyak contoh penerapan di keseharian kita, bahkan beberapa di antaranya mungkin juga baru kita sadari jika penggunanya sangat berguna untuk membantu aktivitas keseharian manusia. Penggunaan atau user dapat memantau dan mengatur kesuka hati benda, bahkan pemerintah kepada benda tersebut yang sudah terhubung dengan koneksi internet melalui remote control. Setelah benda tersebut memiliki alamat IP atau terkoneksi dengan internet, di benda tersebut harus sebuah sensor pada benda tersebut. Kemungkinan benda memperoleh informasi yang dibutuhkan setelah menerima informasi benda, yaitu mengelola informasi tersebut, bahkan berkomunikasi dengan benda lain yang sudah terkoneksi dengan internet dan memiliki alamat IP. Setelah mengelola informasi, benda tersebut dapat bekerja dengan sendirinya yang sudah atur atau bahkan memerintahkan benda lain juga untuk ikut bekerja. Berikut adalah contoh cara kerja IoT di kehidupan sehari-hari yang sering kita ketemuin. Misalnya seperti transportasi, kendaraan self driving, bisa disebut juga dengan mobil otonom atau mobil tanpa pengemudi, menjadi salah satu bentuk perwujudan teknologi IoT di ranah transportasi. Dengan demikian, penggunanya akan bisa menjalankan mobil tanpa harus mengemudikan secara langsung. Adapun perusahaan otomotif yang kini telah menerapkan teknologi tersebut adalah Tesla, memiliki Elon Musk Smart City. Keberadaan IoT dapat membantu Smart City khususnya dalam memantau, mengatur, mengelola keberadaan lingkungan sekitar secara real time, seperti memantau trafik lalu lintas, banjir, pengecekan kondisi debit air di waduk atau sungai, serta memantau kondisi laut untuk aksi serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran peningkatan kemampuan terhadap ancaman bencana ke pelaut atau ke nelayan. Nah, di sini ada pun manfaat IoT, misalnya di bidang kesehatan. Manfaat IoT di bidang kesehatan adalah kita dapat melakukan riset tentang monitoring kesehatan pasien menggunakan wireless sensor yang dipasang pada tubuh pasien. Beberapa hal yang dipantau adalah psikolog pasien, tekanan darah, detak jantung. Semua kegiatan tersebut dilakukan secara remote melalui peralatan yang terhubung ke internet dengan tetap memperlihatkan kerahasiaan data pasien, yang membuat kerja para dokter bisa lebih efisien dan meminimalisir waktu dalam penyelesaian tugasnya. Seperti pelayanan publik, manfaat IoT dalam pelayanan publik adalah membantu warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan membantu mengontrol, memantau seluruh kegiatan dengan lebih mudah, dan koneksivitas agar antar perangkat akan menjadi lebih mudah. Karena semakin banyaknya koneksi antar jaringan berjalan, maka sistem komunikasi IoT akan berjalan cepat dan efektif. Dan ini contoh IoT dalam pelayanan publik seperti e-tilang, Jakarta One Card, lampu-lampu lalu lintas, bus modern, dan sambungan listrik. Pada pendidikan, ada contoh pendidikan. Manfaat IoT pada pendidikan adalah membantu peningkatan keamanan sekolah, membantu pemantauan keadaan siswa dan staf, membantu dalam perpinjaman buku, dan mempelajari dengan sistem e-learning adalah mempelajari jarak jauh dan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. Bila di kehidupan sehari-hari adalah membantu perangkat elektronik yang ada di rumah agar terhubung ke internet yang berfungsi untuk membantu kita dalam mengoperasikan jarak jauh, contohnya seperti lampu, AC, kipas angin, pintu, dan lain sebagainya.
Adapun yang sudah mempelajari menggunakan internet of things atau IoT seperti rumah pintar atau smart home. Smart home adalah satu contoh IoT menghubungkan perangkat elektronik seperti lampu, kipas angin, dan AC dan perangkat lainnya yang menggunakan internet. Penghubungan ini memudahkan pengoperasian perangkat tersebut dari jarak jauh. Dengan adanya teknologi ini, kita bisa mematikan lampu ketika sedang di luar rumah. Atau sekarang yang lagi marak di Bandung juga seperti tilang atau tilang elektronik, yang dimana ini baru saja dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang memungkinkan data terkait pelanggaran lalu lintas tidak harus dengan mendatangi server dan kamera pemantau karena telah berkoneksi dengan pusat data di kantor polisi melalui jaringan internet of things. Maka polisi sudah dapat mengidentifikasi pelaku secara langsung. Ya, seperti Jakarta One Card, di mana warga Jakarta bisa menggunakan satu kartu bisa beragam fungsi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan saat membantu manusia. Contohnya yaitu untuk berbelanja, BPJS, bahkan EKTP, dan kartu ini sudah terkoneksi dalam 3 jaringan yang berbeda. Dan masih banyak lagi yang sudah menggunakan sistem IoT, dan kesimpulannya, semakin berkembang pesatnya dunia dan berkembang pesatnya teknologi, di mana teknologi semakin canggih. Contohnya yaitu Internet of Things, di mana Internet of Things sangat berpengaruh dalam kemajuan teknologi untuk di masa depan bagi manusia, mempermudah untuk melakukan suatu pekerjaan. Contohnya dalam di bidang industri, kesehatan, pendidikan, pekerjaan rumah, pelayanan republik, maupun keamanan. Dan masih banyak lagi. Paling segitu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.